Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, saya masih membahas mengenai wakaf dulur. Wakaf harta benda sebagian diberikan kepada yayasan atau kelompok atau tempat ibadah atau untuk kepentingan ibadah, intinya seperti itu ya. Ini untuk episode saat ini tentang pembatalan ikrar wakaf ya, pembatalan ikrar wakaf. Untuk wakaf sendiri kan yang kemarin-kemarin kan sudah saya sebutkan, harus ada wakif, harus ada nazir, harus ada ikrar wakaf, harus ada harta benda yang diwakafkan, ada saksi dan lain sebagainya. Nah, ini pertanyaannya, siapa yang berwenang atau berkepentingan untuk membatalkan ikrar wakaf? Nah, ini pertanyaannya dulu. Saya kadang-kadang pertanyaan ini kan, kenapa kok dibatalkan? Mungkin bisa jadi ada peninggalan pewaris ya, yang dulu tidak diketahui oleh istrinya atau saudara-saudaranya, tahu-tahu si pewaris ini mewakafkan sebagian hartanya untuk ibadah. Sebenarnya baik-baik saja, tapi mungkin ada pertimbangan lain dari keluarganya setelah meninggalnya pewaris tadi, atau pewakaf atau nazir tadi. Nah, seperti itu. Jadi pertanyaannya adalah, siapa yang berhak untuk membatalkan ikrar wakaf? Ya, pertanyaan kan seperti itu. Karena untuk membatalkan ikrar wakaf sendiri, akte atau surat ikrar wakaf sendiri, itu kan atau disebut AIW, akte ikrar wakaf, itu kan bisa melalui dulu waktu ikrarnya biasanya bisa melalui pengadilan agama, bisa melalui kantor urusan agama, kan seperti itu. Biasanya lembaga instansi yang berwenang itu mengucapkan atau mengurus ikrar wakaf itu biasanya ya kedua instansi tersebut, kalau sepengetahuan saya seperti itu. Tapi pertanyaannya sekarang, siapa yang berhak? Apakah pengadilan agama atau pengadilan tata usaha negara? Karena seperti kita ketahui saat ini, yang namanya wakaf ini kan suatu lembaga sekarang dikelola oleh lembaga negara. Jadi produknya juga bisa saja produk keputusan tata usaha negara. Makanya ada pertanyaan, siapa yang berhak membatalkan akte ikrar wakaf AIW? Bisa melalui gugatan di pengadilan agamakah atau di pengadilan tata usaha negara? Kan mungkin dulur-dulur yang lawyer, yang pengacara kan tahu kalau pengadilan tata usaha negara ini keputusan pejabat atau keputusan lembaga ya, dengan adanya keputusan yang dianggap kurang sesuai ya, makanya larinya ke pengadilan tata usaha negara. Sekarang gini dulu, intisarinya, dasarnya adalah ikrar itu sebenarnya tidak bisa dibatalkan, itu dasarnya. Kalau sudah mengucapkan ikrar wakaf, sekarang kalau kita persyaratan wakaf sendiri sudah terpenuhi, ada saksi, ada ikrar wakaf, ada dua saksi, ada ikrar wakaf, ada barang wakafnya, dan lain sebagainya, terus di depan lembaga yang berwenang dan lain sebagainya, dan dicatat berupa akte. Secara logika kan
Masa barang yang sudah diberikan, ya sudah melalui prosedur-prosedur yang secara hukum dan diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah dan instruksi negara, instruksi pemerintah, terus dibatalkan. Nah itu kan pertanyaannya kan kadang-kadang cara logika itu gak masuk akal, tapi bisa saja terjadi, ya. Tapi pada intinya, intisarinya adalah pada dasarnya wakaf itu yang telah diikrarkan itu tidak dapat dibatalkan dulu, ya. Itu dasarnya kan seperti itu. Pemberian sudah diberi, apalagi ini berhubungan dengan ibadah, dengan syariah, dengan agama, ya, masa mau harus dibatalkan. Tapi semuanya itu merujuk kepada kalau seandainya ada permasalahan-permasalahan hukum atau permasalahan-permasalahan kan harus dimusyawarahkan, bisa melalui gugatan, memang itu benar. Bisa melalui gugatan, nanti dari pihak hakim sendiri, dari pihak pengadilan sendiri pasti akan memeriksa apakah wakaf ini benar-benar secara normatifnya, secara prosedur persyaratannya udah benar, terus pertimbangan hukumnya bagaimana, terus keyakinan hakim bagaimana, terus manfaatnya atau mudaratnya harus bagaimana demi kemaslahatan, demi sosial dan lain sebagainya dan sebagainya. Kan seperti itu dulu, ya. Tapi itu semua biasanya untuk syarat wakaf, pengadilan agama itu berwenang untuk memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara tersebut, yakni sampai membatalkan. Jadi untuk pertanyaan di mana yang harus digugat atau harus dibatalkan, pengadilan atau mana, itu adalah pengadilan agama. Biasanya di pengadilan agama itu bisa melalui gugatan pembatalan ikrar wakaf. Nanti hakim akan memutus, hakim akan memeriksa, terus akan menyelesaikan, memediasi, atau memutus suatu perkara tersebut di tingkat pengadilan agama. Secara umum yang diatur dalam instruksi presiden, ya, ini dasar hukum ya, instruksi presiden Inpres nomor 1 tahun 91 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam KHI, serta lebih khusus diatur dalam Undang-Undang 41 tahun 2004 tentang wakaf yang sudah saya sebutkan episode yang lalu. Untuk pembatalan sendiri itu kan di pengadilan agama, ya. Jadi untuk pembatalan sendiri melalui gugatan, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain daripada si penggugat, ikrar wakafnya kenapa sampai dibatalkan. Ini kan sekarang back to, ya, merujuk kepada yang wakif. Seorang wakif itu biasanya kan atas kehendak sendiri. Jadi ada beberapa memang kehendaknya sendiri, dia mewakafkan tanpa persetujuan dari keluarga-keluarganya yang lain. Padahal kemungkinan keluarganya ada pertimbangan-pertimbangan lain. Contohnya seperti contoh ini loh, ya. Ini si A mau mewakafkan tanah di lokasi kota S katakanlah, untuk pembangunan masjid atau pendidikan atau keagamaan atau lainnya. Namun keluarganya itu atas inisiatif sendiri. Namun keluarganya menghendaki bahwa di kota tanah yang di kota S jangan diwakafkan, tapi lebih baik di kota C, katakanlah seperti itu. Akhirnya setelah meninggalnya wakif tadi, pewakaf tadi, orang tuanya tadi, dari pihak istrinya atau dari pihak anak-anaknya tidak terima untuk diwakafkan, bisa dibatalkan melalui jalur pengadilan, gugatan pengadilan, baik itu melalui pengadilan agama, ya. Nah, jadi pembatalan ikrar wakaf. Nah, seperti itu, seperti contoh. Jadi memang
memang si orang wakif itu mengucapkan secara lisan atau secara tertulis itu kepada nasir ini atas kehendaknya sendiri, ya toh, sesuai dengan harta benda miliknya. Padahal harta benda miliknya itu menurut keluarganya itu merupakan harta benda bersama, seperti itu. Ya, jadi saya simpulkan lagi bahwa untuk pembatalan bisa dilakukan di pengadilan agama setempat, ya, sesuai dengan peraturan instruksi presiden atau peraturan instruksi presiden nomor 1 tahun 91 tentang kompilasi hukum Islam tadi. Jadi tidak di pengadilan tata usaha, tapi di pengadilan agama. Nanti hakim akan mempertimbangkan daripada ikrar wakaf yang akan dibatalkan. Untuk faktanya, biasanya untuk pembatalan ini tergantung pertimbangan majelis, pertimbangan hakim. Kebanyakan memang nanti hakim akan memberikan solusi-solusi yang terbaik. Bagaimana kalau seandainya tidak usah dibatalkan, ikhlas saja, karena ini merupakan sudah pertimbangan daripada pewakaf atau wakif, sudah melalui proses-proses normatifnya sesuai prosedur-prosedur, ada saksi-saksi yang mengatakan, 2 orang saksi yang mengatakan sudah benar, dan lain sebagainya dan sebagainya. Biasanya ada solusi sendiri agar pihak yang penggugat atau yang merasa mengajukan gugatan itu untuk menyabut gugatannya atau membatalkan gugatannya. Seperti itu. Itu fakta di lapangan, kebanyakan seperti itu. Legowo lah. Jadi hakim mempertimbangkan hal-hal seperti itu berdasarkan fakta sejarahnya. Karena pertimbangan mungkin wakifnya sudah meninggal dan lain sebagainya, kasihan nanti di alam bawah sana nantinya menjadi terbebani dan lain sebagainya. Apalagi itu untuk tujuannya untuk ibadah, seperti itu. Ya, saya kira untuk pertanyaan tadi sudah saya jawab. Saya akan membahas untuk episode selanjutnya tentang wakaf juga. Saya tadi janji sejak awal tadi bahwa saya akan membahas tentang wakaf semua, sekitar 6 episode untuk wakaf. Jadi sudah saya bahas pengadilan mana yang berhak atau instansi mana untuk pembatalan wakaf yang berhak, siapa yang berhak membatalkan ikrar wakaf, sudah saya sebutkan. Intinya adalah pengadilan agama setempat di mana objek daripada wakaf itu berada. Saya kira cukup sekian, singkat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Insya Allah ini barokah, menambah wawasan, menambah pengetahuan,